Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuriyahum ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam: alaika bittaqwallah fa innaha jima'un kulla khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ahibba'il kiram ibadallah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang menuntun kita untuk melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh totalitas dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadallah rahimakumullah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita sudah dihantarkan sampai pertengahan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Ibadallah rahimakumullah, Ramadan yang menjadikan kita melebur dosa-dosa kita, Ramadan yang dikenal dengan syahrul istighfar, bulannya istighfar, bulannya diampuni dosa-dosa kita. Hendaknya kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu demi waktu, yang di dalam waktu tersebut ada waktu yang istimewa, waktu yang luar biasa. Oleh karenanya kita manfaatkan Ramadan ini menjadi waktu yang istimewa bagi kita, sehingga kalau kita mindsetnya sudah menjadikan waktu Ramadan ini menjadi waktu istimewa, peluburan dosa-dosa kita, insya Allah kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk yang didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dicap oleh beliau Nabi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha lam yughfarlah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka seseorang yang dia masuk Ramadan di dalamnya, kemudian Ramadan sudah meninggalkannya, namun tidak menjadikan dosa-dosanya terhapus. Oleh karenanya kita perbaiki Ramadan kita dengan puasa, tidak sekedar puasa butun, yaitu puasa perut, namun puasa batin, puasa hati kita. InsyaAllah puasa yang tidak sekedar puasa butun, tapi puasa batin yang kita kedepankan, InsyaAllah menjadikan peleburan dosa buat kita semua. Ibadallah rahimakumullah,
Jangan sampai Ramadan yang tersisa hanya belasan hari lagi meninggalkan kita, namun sedikit pun dosa kita tidak terhapuskan. Maka sungguh celaka orang-orang tersebut. Ibadallah rahimakumullah, Ramadan bukan sekedar bulan puasa yang di dalamnya dilipat gandakan pahala dan diampuni dosa-dosa kita. Namun Ramadan juga sebagai bulan yang dikenal bulan turunnya Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah berada di dalamnya. Sekarang tanggal 16, insyaallah besok tanggal 17. Nanti malam 17 kita mengenang, memperingati daripada malam nuzul Quran. Sungguh penting buat kita nuzul Quran, yang terkadang sekarang ini sudah lalai banyak orang untuk melupakan nuzul Quran dan mengenang dan memahami makna turunnya Al-Quran. Ibadallah rahimakumullah, kita seharusnya lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan malam nuzulul Quran tersebut. Karena malam nuzul Quran itu bertepatan dengan Lailatul Bi'tsah, malam dibangkitkannya atau diutusnya seorang yang bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar lagi kecuali diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Oleh karenanya, dengan hikmah daripada nuzulul Quran tersebut, kembalilah kita kepada Al-Quran. Sekarang udah 16 hari Ramadan, sudahkah kita mengebet selembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz daripada Al-Quran yang ada di rumah kita? Jangan sampai Al-Quran hanya sekedar pajangan hiasan belaka, tidak pernah kita sentuh dengan alasan karena sucinya. Padahal sungguh sangat mudah bagi kita untuk mengambil wudhu, kemudian kita pegang Al-Quran, kita baca, dan bahkan kita renungi apa yang ada di dalam Al-Quran, yang kita mengakui Al-Quran sebagai rule of life, sebagai panduan hidup kita, sebagai statusnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih suka dan senang membaca status sesama kita, namun statusnya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk buat kehidupan kita terkadang terabaikan. Padahal kalaulah Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadikan petunjuk yang tidak aja berlaku buat kita, namun buat semua manusia, apakah itu orang yang beriman terlebih lagi ataupun orang-orang yang munafik dan bahkan kafir sekalipun, maka tidak ada kebenaran yang lainnya, hanya kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, wa qala Allah ta'ala sanuriyahum min ayatina, dan nanti akan kami tunjukkan kebesaran dan kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fil afaq, dalam seantero jagat raya, berbagai macam ufuk dijelaskan dalam Al-Quran tersebut, wa fi anfusihim, dan bahkan dari jenis, dari jiwa, dari dirinya sendiri, dari mereka sendiri akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, bahwa Al-Qur'an itu adalah yang benar. Kalaulah kita lihat bagaimana 1500 tahun yang lalu belum terdeteksi daripada keilmuan, misalnya kedokteran, di situ ilmu ESG, ilmu yang lainnya, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana perjalanan hidup manusia mulai daripada si jabang bayi di dalam perutnya ibunya, kemudian sampai lahirnya, fase-fase kehidupan dalam rahim dijelaskan dalam Al-Quran.
Dan itu sekarang sudah terbukti dengan teknologi yang begitu canggihnya. Ibadallah rahimakumullah. Lantas bagaimana lagi kita orang yang beriman, maka harusnya menjadikan Al-Quran tuntunan hidup kita. Tidak ada tuntunan yang lain kecuali Al-Quran yang membawa petunjuk bagi manusia, tidak saja kita yang beriman. Apalagi ketika kita menjadi orang yang beriman, maka hendaklah Al-Quran menjadikan petunjuk di depan dan menjadikan imam kita yang harus kita ikuti. Jangan sekedar kita pengakuan Al-Quran imam kami, tapi ketika Al-Quran menunjuki kepada kita namun kita tidak mengikutinya, berarti kan keimanan tersebut adalah keimanan yang gagal, yang tidak menjadikan keimanan yang mutlak kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dalam hikmah nuzul Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keimanan kita kepada Al-Quran dan menjadikan kehidupan kita terus-menerus dituntun Al-Quran dan kita pun mengikutinya. InsyaAllah kita akan mendapatkan bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allah.